Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 16 Agustus 2020, Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita diingatkan bahwa Bunda Maria adalah pendoa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Ia adalah Bunda Tuhan dan Bunda Gereja. Sebagai Bunda Gereja, kami yang adalah anggota gereja sudah seharusnya selalu mendekati Bunda Maria untuk mendoakan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Bunda Maria adalah pendoa kita. Pada suatu kesempatan saya membaca di Koran Katolik Live satu berita yang sangat menarik berjudul Masjid Bunda Perawan Maria di Syria. Masjid raya dan megah itu diberi nama Bunda Perawan Maria. Saya membaca alasan mengapa memilih Bunda Perawan Maria. Alasan yang paling utama adalah nama Bunda Maria disebut 34 kali dalam Al-Quran. Ia diakui sebagai Bunda Isa Al-Masih. Ia dipersiapkan oleh Tuhan sendiri sejak dalam kandungan ibunya, Ana. Sebagai Bunda Isa Al-Masih, di mata saudara-saudari Muslim, Bunda Maria yang disebut Miriam adalah seorang yang suci.
Ia mengandung Isa Al-Masih berkat campur tangan Tuhan, bukan campur tangan manusia. Ada 2 masjid di dunia yang diberi nama Masjid Bunda Perawan Maria, satu di Australia dan satu di Syria. Pengakuan dari saudara-saudari Muslim ini meneguhkan kita bahwa ternyata Bunda Maria bukan saja dihormati oleh kalangan Kristen, tetapi juga di kalangan agama lain. Banyak orang percaya bahwa Bunda Maria selalu menolong dan mendoakan kita selalu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita renungkan secara mendalam, semua agama mengakui adanya Tuhan. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Kuasa Tuhan melampaui segala kekuatan dunia. Karena kekuatan kuasanya, Dia bisa mengadakan apa saja sesuai dengan rencananya. Rencana penyelamatan manusia berdosa sesudah kejatuhannya sudah diumumkannya sejak Abraham. Abraham sudah menjadi bapa dari segala bangsa, dan banyak agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Kedatangan penebus anak Allah ke dunia ini sudah direncanakan Allah sendiri. Untuk memenuhi rencananya, Tuhan menyiapkan seorang ibu untuk mengandung putra Tuhan. Wanita ini sudah selayaknya harus suci dan tak bernoda, karena yang akan dikandungnya adalah anak Tuhan. Itulah yang terjadi dalam diri Bunda Maria. Ia seorang yang suci dari kandungan ibunya, Ana. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Maria diangkat ke surga. Kapan ia diangkat? Apakah di saat ia masih hidup? Sewaktu saya mengunjungi Tanah Suci bulan Mei 2019, saya sempat mengunjungi tempat di mana Bunda Maria dibaringkan. Di sana saya melihat patung Bunda Maria dibaringkan dan di situ ada tertulis, Bunda tidur panjang. Pada saat itulah Bunda Maria dijemput oleh malaikat Gabriel didampingi oleh putranya, Yesus Kristus. Tubuh dan jiwa Maria diangkat ke surga. Ini satu ungkapan iman karena Bunda Maria sungguh suci. Jiwa raganya suci tanpa noda. Ia adalah satu-satunya manusia yang suci tanpa noda sedikit pun. Tubuh dan jiwanya diangkat ke surga karena kesuciannya. Integritas dirinya sungguh suci. Karena kesuciannya, maka sebagai ungkapan iman, gereja memberi satu penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Gereja melihat dan percaya bahwa pada akhir hidupnya di dunia ini, Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Proses pengadilan akhir tidak terjadi padanya, sebab ia suci jiwa raga. Ia langsung diangkat masuk menghadap Bapa ke dalam surga dalam satu situasi baru. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tanpa Maria kita tidak bisa bayangkan bagaimana proses dan kisah karya keselamatan manusia. Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, maka banyak umat beragama menjadikan Bunda Maria sebagai pendoa mereka. Mereka percaya bahwa doa Bunda Maria pasti didengar Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memanfaatkan peran Bunda Maria. Ia adalah Bunda Tuhan, Bunda Gereja, Bunda kita. Sebagai anggota gereja, kita harus selalu meminta Dia untuk mendoakan kita. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.